Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang metabolisme organisme. Ya, standar kompetensi dalam bab metabolisme yang pertama adalah memahami pentingnya proses metabolisme pada organisme. Sedangkan kompetensi dasar yang pertama mendeskripsikan fungsi enzim dalam proses metabolisme, kemudian mendeskripsikan proses katabolisme dan anabolisme karbohidrat. Yang ketiga, menjelaskan keterkaitan antara proses metabolisme karbohidrat dan proses metabolisme lemak dan protein. Yang pertama, mesti kita ketahui apakah metabolisme itu. Metabolisme merupakan keseluruhan proses perubahan reaksi biokimia yang berlangsung di dalam tubuh atau bagian tubuh makhluk hidup. Nah, dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu anabolisme yang merupakan proses penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia molekul yang kompleks. Nah, pada prosesnya ini memerlukan energi. Sedangkan katabolisme merupakan proses pemecahan atau penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Pada prosesnya akan membebaskan energi. Jadi di situ perbedaannya, ya, antara anabolisme dan katabolisme. Molekul yang terlibat dalam metabolisme yaitu ada pertama materi atau zat yang akan diubah, kemudian ada energi, ini melibatkan adenin trifosfat atau ATP, kemudian ada enzim yang berperan dalam proses metabolisme, kemudian terjadilah proses metabolismenya. Nah, ATP sendiri merupakan molekul nukleotida berenergi tinggi yang tersusun atas gula pentosa, basa nitrogen, dan mengikat 3 gugus fosfat. Ya, gambarnya seperti anak-anakku dapat lihat pada slide. Ya, untuk enzim atau disebut holoenzim, berdasarkan strukturnya dapat kita bedakan ada gugus prostetik dan ada apoenzim. Gugus prostetik dapat dibedakan menjadi dua, ada kofaktor, ya, yang merupakan gugus organik, umumnya itu merupakan vitamin seperti vitamin B1, B2, NAD+, atau nikotinamid adenin dinukleotid. Kemudian ada koenzim yang merupakan gugus anorganik yang biasanya berupa ion-ion logam seperti CO2+, Mg+, dan Fe2+. Ya, kalau gambarnya kita bisa lihat pada slide, ada apoenzim, ada koenzim, kemudian ada holoenzim, ya. Holoenzim nanti akan berikatan dengan substrat. Nah, cara kerja enzim ada dua. Yang pertama ada teori key and lock atau kunci dan gembok, di mana substrat, cara kerjanya, substrat selalu memiliki bentuk yang sesuai dengan active site atau sisi aktif. Nah, ini sudah kita bahas dan anak-anak sendiri juga sudah menjelaskan dalam bentuk video penjelasannya, ya. Oke. Kemudian ada teori ketepatan induksi atau induced fit, di mana substratnya tidak selalu memiliki bentuk yang sesuai dengan sisi aktif dari enzim. Jadi, substrat menginduksi situs aktif dari enzim. Maka dari sini dikatakan bahwa active site-nya atau sisi aktifnya itu fleksibel dan akan berubah menurut bentuk substratnya. Sifat-sifat enzim
ya. Yang pertama, enzim itu sebagai katalisator. Katalisator artinya zat yang mampu mempercepat reaksi kimia tetapi tidak ikut bereaksi. Kemudian, suatu protein memungkinkan luasnya permukaan enzim sehingga bidang aktivitasnya besar. Lalu, enzim bersifat khusus atau khas, artinya enzim tidak dapat bekerja pada semua zat, tetapi hanya mampu bekerja pada zat tertentu saja, sesuai dengan substratnya. Yang keempat, enzim tidak tahan panas, ya. Jadi enzim akan bekerja aktif pada suhu normal 30 sampai 37 derajat Celcius. Ya, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Yang pertama ada suhu. Ya, enzim dapat rusak pada suhu yang terlalu tinggi. Ya, contohnya misalnya kita lihat enzim ini kan terdiri dari protein. Ya, kalau kita melihat contoh protein itu bisa kita lihat pada telur. Kita lihat kalau telur itu disimpan pada air yang mendidih atau air panas, maka dia berubah bentuknya yang tadinya cair menjadi padat. Ya, di situ terjadi kerusakan protein atau proses denaturasi. Nah, sama juga dengan enzim. Jika suhunya tinggi, maka enzimnya akan rusak. Ya, contohnya saja misalnya kalau kalian minum air yang panas, ya, kemudian coba makan nasi, mengunyah nasi, maka nasi itu akan lama berubah menjadi manis. Kenapa? Enzim yang ada pada air liur kita itu akan rusak akibat air panas yang kita minum. Ya. Kemudian enzim dapat dihambat jika suhu terlalu rendah. Ya, contohnya misalnya untuk menghindari makanan atau sayuran menjadi rusak, ya kita simpan di kulkas. Tujuannya itu adalah untuk menghambat kinerja enzim agar tidak terjadi proses pemasakan sayur secara alami atau pembusukan buah, ya. Ini akan menghambat kerja enzim ataupun hormon yang sama-sama terdiri atau terbentuk dari protein. Kemudian nomor 2 ada pH. pH ini akan mempengaruhi aktivitas enzim jika konsentrasi pH atau ion H+ dalam larutan itu tinggi, ya. Kemudian air juga memegang peran penting dalam memulai kerja enzim. Jadi dia menstimulasi kerja enzim. Lalu yang keempat ada pengaruh hasil akhir. Ya, kerja enzim akan dihambat oleh banyak hasil akhir yang diperoleh. Jadi semakin banyak hasil akhirnya, maka kerja enzim akan semakin lambat. Ada zat penghambat atau inhibitor juga bisa menghambat kerja enzim. Ya. Lalu faktor yang berpengaruh lainnya yang mempengaruhi enzim adalah substrat. Ya, substratnya. Nah, itu faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Ya, untuk penamaan dan klasifikasi enzim itu seringkali diberi nama sesuai dengan substratnya. Kemudian ditambahkan kata ase di belakang nama enzimnya. Contohnya, bila enzim yang menguraikan maltosa, maka enzimnya disebut maltase. Kemudian enzim yang berperan mengubah protein maka disebut protease. Ya, jadi bisa dibedakan berdasarkan substratnya. Kemudian berdasarkan reaksi yang terjadi, enzim digolongkan menjadi 2, ada hidrolase dan ada desmolase. Nah, yang pertama hidrolase ini terdiri dari enzim-enzim yang menyebabkan terjadinya hidrolisis jika terdapat molekul air. Ya. Misalnya pada enzim pencernaan, ya, seperti karbohidrase, protease dan lipase.
Sedangkan enzim-enzim golongan desmolase yaitu oksidase, reduktase, dan enzim yang memisahkan ikatan C dengan C atau enzim yang memisahkan ikatan C dengan N, ya. Misalnya pada enzim-enzim pernafasan, contohnya dehidrogenase, katalase, peroksidase, karboksilase, serta transaminase. Oke, ya, beberapa contoh enzim yang berperan dalam proses metabolisme antara lain yang pertama ada dehidrogenase. Ya, enzim ini paling banyak terdapat pada tumbuhan dan hewan. Fungsi dari dehidrogenase ini adalah untuk memindahkan hidrogen dari zat yang satu ke zat yang lain. Peristiwanya pada tumbuhan, biasanya pada tumbuhan, biasa juga pada hewan. Ya. Dehidrogenase dapat memindahkan hidrogen kemudian berikatan dengan oksigen. Jadi prosesnya ini proses dehidrogenase oleh enzim dehidrogenase. Kemudian ada enzim katalase. Ya. Enzim katalase ini banyak terdapat pada sel-sel tumbuhan dan hewan. Memiliki gugus prostetif yang aktif berupa unsur non-organik yaitu unsur besi. Fungsi dari enzim katalase ini adalah membantu pengubahan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Ya. Yang ketiga, peroksidase. Ini enzim yang memiliki peran utama dalam mengubah senyawa-senyawa fenolat dengan menggunakan oksigen yang diperoleh dari H2O2. Sedangkan yang terakhir adalah karboksilase. Ini membantu mengubah asam-asam organik secara bolak-balik. Contohnya pengubahan asam pirufat menjadi asetaldehid, ya, yang dibantu oleh karboksilase pirufat. Demikian pula pengubahan asam oksalosuksinat menjadi asam alfa ketoglutarat. Ini terjadi perubahan secara bolak-balik akibat bantuan dari enzim karboksilase yang dibantu dengan ion-ion Mn2+. Ya, itu tadi pembahasan kita tentang enzim. Yang sebelumnya sudah ada beberapa video penjelasan baik dari kalian sendiri dalam bentuk tugas penjelasan video tentang enzim, ya. Kemudian ada juga materi singkat tentang enzim. Jadi kita lanjut saja pada materi kita, masih dalam pembahasan metabolisme. Subpokok bahasan yang kedua yaitu tentang respirasi seluler. Nah, respirasi ini proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses reaksi kimia yang kompleks menggunakan oksigen. Contohnya misalkan jika sumber energinya adalah glukosa, maka bisa kita lihat contoh reaksi kimianya secara sederhana. C6H12O6 ditambah 6O2 jika dia dipecah akan menghasilkan 6H2O ditambah dengan 6CO2 lalu akan menghasilkan energi. Ya, jadi ini proses respirasi. Proses respirasi sendiri dapat dibedakan atau dapat menjadi 3 tahapan, yaitu glikolisis, Daur-Krebs, dan transport elektron. 3 rangkaian respirasi seluler. Yang pertama ada glikolisis, yang kedua ada Daur-Krebs, dan yang ketiga ada transport elektron. Ya,
Secara singkat bisa kita lihat dari gambar, ya. Glukosa diubah menjadi pirufat, kemudian ini berlangsung di dalam sitoplasma, lalu lanjut ke siklus Krebs atau door Krebs di dalam mitokondria, kemudian berakhir pada rangkaian transfer elektron, ya, di dalam mitokondria. Nah, ini gambaran singkat mengenai respirasi seluler, di mana nanti akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Ya, untuk glikolisis ini merupakan proses pengubahan molekul glukosa yang tadinya memiliki 6 atom C, kemudian diubah menjadi asam pirufat yang terdiri atas 3 atom C. Tempat berlangsungnya di sitoplasma atau sitosol, ya. Kemudian hasil akhir dari glikolisis yaitu yang pertama ada 2 molekul asam pirufat, kemudian yang kedua ada 2 molekul NADH, ini yang merupakan senyawa akseptor elektron. Kemudian yang ketiga ada 2 molekul ATP untuk setiap glukosa, ya. Jadi ini yang perlu kalian perhatikan. Glikolisis meliputi 9 tahapan reaksi yang melibatkan enzim yang berbeda-beda. Adapun 9 langkah glikolisis bisa kita lihat, ya, sebagai berikut. Ya, tahapan pertama, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan menggunakan 1 molekul ATP yang dibantu oleh enzim heksokinase atau glukokinase. Kemudian tahapan kedua, ya, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan menggunakan 1 molekul ATP dibantu dengan enzim fosfoheksoisomerase. Tahapan ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat dibantu oleh enzim fosfofruktokinase. Kemudian fruktosa 1,6 fosfat, 1,6 difosfat diubah menjadi 2 molekul fosfogliserat atau PGAL, disingkat PGAL, ya. Kemudian molekul yang memiliki 3 atom C dibantu oleh enzim aldolase. Tahapan kelima, PGAL diubah menjadi 1,3 difosfogliserat dan menghasilkan NADH. Ya, NADH ini merupakan senyawa akseptor. Ya. Proses ini dibantu oleh enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Tahapan keenam, 1,3 difosfogliserat diubah menjadi 3-fosfogliserat atau PGA, masing-masing menghasilkan 1 molekul ATP dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase. Kemudian tahapan ketujuh, PGA diubah menjadi 2 fosfogliserat dibantu oleh enzim fosfogliseromutase. Tahapan ke-8, 2 fosfogliserat diubah menjadi 3 fosfoenol pirufat atau PEP dibantu oleh enzim enolase. Kemudian tahapan ke-9, PEP atau 3 fosfoenol pirufat diubah menjadi asam pirufat dan menghasilkan ATP dengan bantuan enzim pirufat kinase. Ya, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada bagan glikolisis. Nah, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada bagan berikut ini. Ya, mulai dari penguraian glukosa 6-fosfat,
kemudian fruktosa 6-fosfat, lalu menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Ini adalah proses penggunaan ATP. Pada tahapan ini ada 2 ATP yang digunakan, ya. Kemudian proses perubahan gliseraldehid 3-fosfat menjadi 1,3 difosfogliserat, ya. Ini menggunakan bantuan senyawa akseptor NADH. Lanjut pada tahapan ke-6, yaitu 1,3 difosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat. Ini menghasilkan 2 ATP. Dari 3 fosfogliserat menjadi 2 fosfogliserat, kemudian diubah menjadi fosfoenol pirufat, sampai pada tahapan pembentukan pirufat dihasilkan lagi 2 ATP. Jadi pada satu rangkaian glikolisis, ya, terjadi penggunaan 2 ATP dan menghasilkan 4 ATP. Sehingga dalam satu rangkaian glikolisis tadi kita menggunakan 2 ATP lalu menghasilkan 4 ATP. Jadi totalnya untuk satu kali tahapan glikolisis pada reaksi akhirnya akan menghasilkan 2 ATP. Ya, untuk Daur-Krebs, ya, yang proses pada Daur-Krebs ini terjadi proses pembongkaran asam pirufat secara aerob menjadi CO2 dan H2O. Ya, pada prosesnya ini terdapat juga energi kimia yang dihasilkan. Kemudian yang penting lagi pada Daur-Krebs ini adalah tempat berlangsungnya terjadi di matriks mitokondria. Ya, ini perlu diingat kembali materi tentang organel sel di pelajaran kelas 11 yang lalu tentang fungsi dari mitokondria. Ya, mitokondria itu berperan dalam proses respirasi seluler. Nah, Daur-Krebs ini masuk dalam rangkaian respirasi seluler, ya. Jadi proses tempat berlangsung siklus Krebs atau Daur-Krebs ini terjadi di matriks mitokondria. Nah, yang ketiga, hasil akhir dari Daur-Krebs atau siklus Krebs ini berupa 2 molekul NADH, 2 molekul FADH, 2 molekul ATP, dan 2 molekul CO2. Sebelum masuk pada Daur-Krebs, mesti diingat bahwa pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis ini diubah terlebih dahulu menjadi asetil koenzim A melalui reaksi transisi yang terjadi di dalam matriks mitokondria. Ya, gambaran lengkapnya mengenai proses atau daur pirufat ini bisa dilihat pada gambar di slide, di mana asam pirufat diubah terlebih dahulu menjadi asetil koenzim A, kemudian nanti masuk ke dalam Daur-Krebs. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah tempat berlangsungnya, kemudian hasil akhir dari Daur-Krebs, ya. Jadi ini yang biasa, 2 hal itu yang paling sering masuk di soal-soal ujian nasional, ya, mengenai tempat berlangsungnya dengan hasil akhir dari prosesnya. Fase yang ketiga dari respirasi seluler yaitu transfer elektron. Transfer elektron ini berlangsung di bagian dari mitokondria, yaitu pada bagian krista. Reaksinya diawali dari NADH dan FADH yang merupakan senyawa akseptor yang didapatkan dari glikolisis dan siklus Krebs. Ini nantinya akan memberikan ion H+,
dan elektron pada sistem transport di krista mitokondria, sehingga nanti akan dihasilkan sekitar 32 sampai 34 ATP. Ya, jadi yang penting di sini juga adalah tempat berlangsungnya dan hasil akhirnya. Nah, kalau yang sebelumnya tadi kita membahas tentang respirasi seluler secara aerob yang meliputi 3 fase, ada glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron. Pada slide kali ini kita akan membahas tentang respirasi anaerob atau fermentasi. Nah, ini juga yang saya sudah minta kalian buat video prakteknya. Ada video pembuatan fermentasi tape dan pembuatan tape, ya. Sudah dibagi kelompoknya dan kalian sudah buat video pembelajarannya, ya. Ada juga tentang yang memilih membuat donat, ya. Jadi di situ juga masuk dalam fermentasi atau proses respirasi anaerob. Nah, bedanya jika respirasi aerob dan respirasi anaerob, ya. Persamaannya dulu, ya. Persamaannya sama-sama substratnya itu menggunakan glukosa. Jadi glikolisis dan reaksi anaerob fermentasi ini substratnya adalah glukosa. Jika situasinya atau lingkungannya banyak mengandung O2, maka dia lanjut ke glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron. Tetapi jika kurang atau tak ada oksigen, maka siklusnya akan berlanjut pada fermentasi, ya, yang membentuk alkohol. Nah, gambaran reaksinya seperti ini, ya. Dari glukosa yang 6 fosfat jadi pelepasan atau penggunaan energi 2 ATP, ya. Kemudian pada prosesnya ini karena tidak ada oksigen, maka CO2 akan berperan, ya, menguraikan pirufat sehingga menjadi etanol, ya. Oke. Reaksi singkatnya seperti ini pada slide. Ya, untuk fermentasi asam laktat dapat dilihat pada reaksinya, di mana glukosa, ya, diubah menjadi pirufat, kemudian melepaskan 2 NADH menjadi NAD+, lalu berubah menjadi asam laktat. Ya, jadi gambarannya reaksinya seperti pada slide. Nah, selain fermentasi alkohol, terjadi juga fermentasi asam cuka, ya. Di sini substratnya lain. Kalau yang tadi substratnya glukosa atau senyawa awalnya adalah glukosa, diubah secara fermentasi menjadi etanol. Nah, kalau fermentasi asam cuka, substrat awalnya itu adalah etanol, kemudian terjadi reaksi fermentasi dan berubah menjadi asam cuka, ya. Nah, terdapat organisme perantara yang menyebabkan terjadinya perubahan etanol menjadi asam cuka, ya, yaitu pada bakteri, ya. Fermentasi asam cuka ini tetap berada dalam keadaan aerob, ya, tetapi minim oksigen. Dari proses fermentasi asam cuka, energi yang dihasilkan 5 kali lebih besar daripada energi yang dihasilkan pada alkohol. Nah, reaksi ringkasnya dapat kalian lihat pada slide. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang respirasi aerob dan respirasi anaerob, ya. Respirasi aerob terdiri dari glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron. Sedangkan respirasi anaerob, ya, prosesnya
dapat digolongkan menjadi fermentasi alkohol dan fermentasi asam cuka. Proses respirasi ini adalah proses katabolisme. Ya, ingat kembali, katabolisme itu merupakan penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dan akan dihasilkan energi berupa ATP. Nah, bagian yang lain dari metabolisme adalah anabolisme. Anabolisme itu merupakan proses penyusunan senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Ya, jadi kebalikan dari katabolisme. Kalau katabolisme itu penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, sedangkan anabolisme itu adalah penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Nah, kalau dalam proses katabolisme dihasilkan energi yang merupakan hasil dari proses penguraiannya, sedangkan kalau pada anabolisme diperlukan energi atau menggunakan energi. Nah, contoh dari proses anabolisme adalah fotosintesis. Fotosintesis ini merupakan penyusunan senyawa atau molekul kompleks pada bagian tumbuhan yang menggunakan klorofil dengan bantuan cahaya matahari. Nah, perangkat yang dibutuhkan untuk terjadinya proses fotosintesis, yang pertama ada klorofil, baik klorofil A maupun klorofil B. Kemudian ada karotenoid atau karoten dan xanthofil. Lalu yang keempat ada akseptor elektron. Ya. Hasil utama dari proses fotosintesis yaitu berupa glukosa atau gula sederhana. Ya, secara ringkas dapat dilihat prosesnya. Dari 6 CO2 ya, karbon dioksida ditambah dengan 6 H2O atau air, lalu dengan bantuan energi atau cahaya matahari dihasilkanlah atau dibentuklah C6H12O6 atau glukosa. Ya, fotosintesis ini berlangsung dalam 2 tahapan. Tahapan pertama ada reaksi fotokimia atau reaksi terang menggunakan energi cahaya, berlangsung di dalam membran tilakoid, kemudian menghasilkan senyawa ATP. Sedangkan reaksi termokimia atau reaksi gelap ini tidak menggunakan energi cahaya, kemudian berlangsung di dalam stroma dan menghasilkan glukosa. Nah, gambaran lengkap tentang klorofil ini bisa kita lihat pada slide. Di bagian-bagiannya ada stroma, ada tilakoid, ya, ada granum, ada ruang tilakoid, kemudian ada membran luar, membran dalam, serta ada ruang antar membran. Pada reaksi terang terdapat 3 proses yang terjadi. Yang pertama, proses ini terjadi di dalam membran tilakoid pada klorofil ya. Yang pertama, pigmen fotosintesis akan menyerap energi cahaya dan melepaskan elektron, kemudian akan masuk ke dalam sistem transport elektron ya. Setelah itu air yang diambil dari dalam tanah melalui proses difusi oleh jaringan silem ya, yang akan dibawa ke daun, nanti akan dipecah sehingga ATP dan NADPH terbentuk serta oksigen akan dilepaskan. Pada proses yang ketiga, pigmen fotosintesis akan melepaskan elektron, kemudian menerima kembali elektron dari akseptor.
senyawa-senyawa akseptor baik NADPH maupun NADP ya. NADP ini molekul-molekul akseptor dari elektron berupa H+. Ya, untuk reaksi gelap ya biasa kita sebut siklus Kelvin-Benson. Ya. Pada reaksi ini terjadi proses fiksasi karbon ya. Kemudian terjadi di antara granum dan tilakoid. Dari siklusnya ini nanti pada hasil akhirnya akan membentuk gula sederhana berupa glukosa ya. Nah, jadi siklus ini merupakan lanjutan dari reaksi terang, di mana 6 CO2 yang dihasilkan pada reaksi terang kemudian akan diubah sehingga pada prosesnya nanti akan menggunakan ATP dan hasil akhirnya berupa glukosa. Tahapan dari siklus Kelvin-Benson atau reaksi gelap ini secara terperinci dapat kita jelaskan bahwa karbon dioksida yang diikat oleh RuBP ini nanti akan menjadi senyawa 6 karbon yang labil. Senyawa ini akan terpecah menjadi 2 fosfogliserat atau PGA. Nantinya masing-masing PGA ini menerima gugus fosfat dari ATP dan menerima hidrogen serta elektron dari NADPH. Nah, pada tahapan ini terjadi penggunaan energi karena terjadi pemecahan ATP menjadi ADP. Dari proses reaksi ini akan menghasilkan fosfogliseraldehida atau PGAL. Untuk setiap 6 molekul karbon dioksida yang diikat akan dihasilkan 12 fosfogliseraldehid. Kemudian dapat dilihat di tabel atau di gambar bahwa dari 12 fosfogliseraldehid ini 10 molekul akan kembali ke tahap awal menjadi RuBP dan seterusnya RuBP akan mengikat CO2 yang baru. Nah, makanya dia ini berbentuk siklus ya, karena akan berlangsung sampai semua molekul 12 molekul ini terurai. Nah, 2 PGAL lainnya akan berkondensasi menjadi glukosa 6-fosfat, di mana glukosa 6-fosfat menjadi bahan baku untuk sukrosa atau tepung pati atau amilum ya. Ini biasanya kita akan lakukan percobaan ya, tetapi pada proses kali ini agak sulit kita melakukan percobaan fotosintesis. Nah, bagaimana keterkaitan antara metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak? Ya, nah dilihat gambar tabelnya di sini. Protein, ya ini protein, karbohidrat, dan lemak itu merupakan senyawa kompleks. Sedangkan senyawa sederhananya, protein itu tersusun dari asam amino. Karbohidrat ya bisa digolongkan menjadi glukosa, fruktosa, galaktosa, dan senyawa-senyawa karbohidrat turunan lainnya. Sedangkan kalau lemak, senyawa sederhananya itu berupa asam lemak dengan gliserol ya. Jadi penyusun lemak itu asam lemak dan gliserol. Nah, protein dari makanan yang kita makan itu nanti akan digunakan sebagai zat pembangun ya dalam tubuh kita. Dia juga digunakan menjadi bahan dasar enzim, bahan dasar hormon ya. Nah, jika protein itu telah digunakan, nanti hasil akhirnya yang tidak terpakai akan terbentuk urea dan akan keluar bersama urin.
Ya, sedangkan protein-protein yang tersimpan akan diubah menjadi asetil koenzim A. Nah, suatu waktu jika dia akan digunakan, nanti akan dipecah lalu akan menghasilkan urea. Ya. Bisa juga digunakan untuk menghasilkan energi. Ya. Sedangkan karbohidrat jika dia digunakan nanti akan melewati tahapan glikolisis, ya. Karbohidrat nanti akan diubah menjadi asam pirufat, lalu akan disimpan menjadi asam laktat, ya. Sebagian dirubah menjadi asetil koenzim A. Kalau dia akan digunakan, maka dia akan masuk ke dalam siklus Krebs. Jadi sama kayak protein. Kapan protein akan digunakan, maka dia akan dibawa masuk ke dalam siklus Krebs. Kapan karbohidrat akan digunakan, maka dia akan dibawa masuk ke dalam siklus Krebs. Ya. Nah, demikian juga dengan lemak. Lemak yang kita dapatkan dari makanan, jika lemak tersebut akan diubah menjadi energi, maka lemak tersebut akan masuk dulu ke dalam jalur asetil koenzim A, nanti akan masuk ke dalam siklus Krebs dan diubah menjadi energi. Sedangkan lemak yang tidak terpakai akan tersimpan dalam bentuk lipogenesis, ya. Dia akan masuk ke dalam jaringan-jaringan lemak dan tersimpan di dalam jaringan lemak. Nah, suatu waktu akan digunakan, maka lemak tersebut akan masuk lagi ke dalam jalur asetil koenzim A. Jadi, keterkaitan antara protein, karbohidrat, dan lemak, ya, sama-sama akan digunakan. Ketika sama-sama akan digunakan, maka baik lemak, karbohidrat, dan protein akan diubah terlebih dahulu menjadi asetil koenzim A sebelum masuk ke dalam siklus Krebs yang nantinya akan berubah menjadi energi. Tetapi jika tidak digunakan, maka protein ini akan sebagian masuk tersimpan dalam bentuk nitrogen, ya, tersimpan di dalam jaringan yang protein, ya, sebagian tersimpan dalam jaringan dalam bentuk protein, ya, atau jika proteinnya berlebih nanti akan dikeluarkan dalam bentuk urea bersama urin. Nah, karbohidrat, jika karbohidrat berlebih, ya, jika karbohidrat berlebih, maka dia akan disimpan dalam bentuk glikogen atau juga bisa disimpan dalam bentuk asam laktat. Nah, sedangkan lemak, jika lemaknya berlebih, maka dia akan disimpan dalam bentuk lipogenesis. Jadi, suatu waktu ketika protein, karbohidrat maupun lemak akan digunakan, maka harus masuk dulu ke dalam jalur asetil koenzim A, baru bisa masuk ke dalam siklus Krebs. Sedangkan kalau mau disimpan, maka dia disimpan dalam bentuk yang berbeda-beda. Protein disimpan dalam bentuk nitrogen, ya, jaringan tisu. Karbohidrat disimpan dalam bentuk glikogen dan asam laktat, sedangkan lemak disimpan dalam bentuk lipogenesis, ya. Makanya pada tubuh kita ini, ya, banyak tempat menyimpan atau jaringan-jaringan yang menyimpan protein, karbohidrat maupun lemak. Oke, untuk pembahasan kita kali ini, pembahasan metabolisme, saya batasi sampai di sini dulu. Untuk pembahasan lebih lanjut nanti akan saya berikan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.